Arah baru, organisasi Islam mencoba pertambangan. Indonesia, negeri dengan iman yang kuat dan sumber daya alam yang melimpah, berada di persimpangan jalan. Organisasi-organisasi Islam besar mulai memasuki dunia pertambangan, memicu perdebatan tentang dampak lingkungan dan etika. Bisakah iman dan keuangan berjalan beriringan dalam pengambilan sumber daya alam? Ini bukan hanya masalah lokal, ini percakapan global. Pilihan yang dibuat hari ini akan menentukan masa depan Indonesia dan rakyatnya. Pilar Islam, raksasa industri Muhammadiyah, PBNU, dan Persis di sektor pertambangan. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam Persis adalah pilar masyarakat Indonesia. Keikutsertaan mereka dalam pertambangan mengejutkan banyak orang, menimbulkan kekhawatiran tentang komitmen mereka terhadap perlindungan lingkungan. Muhammadiyah berperan penting dalam pertambangan batubara di Kalimantan Timur, sementara PBNU memiliki kepentingan dalam pertambangan nikel di Sulawesi. Nikel penting untuk baterai kendaraan listrik, menempatkan PBNU di sektor vital untuk transisi energi global. Persis telah berinvestasi dalam operasi pertambangan skala kecil, tetapi pertanyaan mendasarnya tetap, dapatkah usaha ini selaras dengan nilai-nilai inti mereka? Luka di permukaan bumi, kerusakan lingkungan akibat ekstraksi, pertambangan meninggalkan bekas di bumi, seringkali luka yang membutuhkan waktu generasi untuk sembuh. Konsekuensi lingkungan dari pertambangan telah terdokumentasi dengan baik. Deforestasi, hilangnya habitat, polusi air, dan erosi tanah. Indonesia, dengan keanekaragaman hayati yang kaya dan ekosistem yang rapuh, sangat rentan. Pertambangan batu bara, sektor tempat Muhammadiyah berinvestasi, merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Pertambangan nikel, tempat PBNU memiliki saham, juga membawa risiko lingkungan yang signifikan, termasuk deforestasi dan kontaminasi air. Bisakah organisasi-organisasi ini menyelaraskan aktivitas pertambangan mereka dengan tanggung jawab mereka untuk melindungi lingkungan? Bagian 4. Kantong penuh, hati nurani bersih, menyeimbangkan keuntungan finansial dengan tanggung jawab etis. Keputusan untuk terlibat dalam pertambangan didorong oleh pertimbangan keuangan. Pertambangan bisa menguntungkan, menawarkan potensi keuntungan yang signifikan untuk mendanai program sosial dan inisiatif pendidikan. Namun, bisakah keuntungan finansial membenarkan kompromi pada prinsip-prinsip etis? Islam menekankan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan semua ciptaan. Al-Quran menyatakan, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Nabi Muhammad menekankan pengelolaan lingkungan dengan mengatakan, dunia ini indah dan hijau, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian sebagai pemeliharanya. Tantangannya terletak pada memastikan keputusan keuangan sejalan dengan nilai-nilai inti dan komitmen terhadap masyarakat dan lingkungan. Bagian 5. Dunia dalam krisis, pergeseran global dari bahan bakar fosil dan dilema Indonesia. Dunia sedang bertransisi ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Indonesia, dengan cadangan batu bara yang melimpah, menghadapi titik kritis. Negara ini adalah pengekspor batu bara utama, tetapi bergantung pada bahan bakar intensif karbon ini tidak berkelanjutan. Keterlibatan organisasi Islam dalam pertambangan batu bara mengirimkan pesan yang beragam, bertentangan dengan konsensus global untuk beralih dari bahan bakar fosil. Apakah mereka berpegang teguh pada model pembangunan yang ketinggalan zaman, atau bersedia merangkul transisi energi global? Pilihan yang mereka buat akan memiliki implikasi yang mendalam bagi masa depan Indonesia. Bagian 6. Menavigasi perairan yang belum dipetakan. Bahaya kurangnya pengalaman dan aliansi perusahaan. Mencoba pertambangan merupakan langkah yang signifikan dari aktivitas tradisional bagi organisasi-organisasi Islam ini. Mereka kurang pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk menavigasi dunia industri ekstraktif yang kompleks.
Kurangnya pengalaman ini dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi organisasi dan masyarakat tempat mereka beroperasi. Kemitraan dengan perusahaan besar dapat menyediakan modal dan pengetahuan teknis, tetapi disertai dengan risiko, termasuk potensi eksploitasi. Daya pikat keuntungan finansial yang cepat tidak boleh membutakan mereka terhadap konsekuensi jangka panjang dari kemitraan ini. Bagian 7. Iman dan keuangan. Jalan alternatif menuju kemakmuran dan pengelolaan lingkungan. Ada jalan alternatif untuk mencapai kemandirian finansial, sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai inti. Berinvestasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi, sejalan dengan pergeseran global menuju masa depan rendah karbon. Pertanian berkelanjutan, mempromosikan praktik-praktik seperti wanatani dan pertanian organik, dapat meningkatkan ketahanan pangan dan melindungi lingkungan. Organisasi-organisasi ini dapat memanfaatkan jaringan mereka untuk mengadvokasi perubahan kebijakan yang mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan merangkul alternatif ini, organisasi Islam dapat mencapai kemakmuran finansial sambil menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan melindungi lingkungan.